Perkenalkan, kami dari Prodi Bisnis Manajemen 3 di Stabun Sriwijaya Tangerang, Banten semester 4, dan saya Andala Putriani. Dan saya Bimo Suryo Valentino. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan email dan bagaimana cara menggunakan Salesforce Cloud Marketing. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung saksikan saja. Jadi, langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk membuat email adalah dengan masuk ke bagian Control Builder. Nah, di dalam Control Builder dapat kita lihat pada bagian kiri layar terdapat nama-nama lokal folder yang telah tersimpan pada Salesforce kita. Jika kita ingin membuat folder baru, yaitu kita dapat mengklik kanan lalu klik Create Folder. Penamaan tiap folder tidak boleh sama. Jika penamaan sama, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, jika nama beda, baru kita dapat create email folder tersebut. Klik folder di mana kita ingin menyimpan email kita, lalu klik create. Pada bagian create terdapat beberapa fitur yang dapat dipakai. Lalu untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana email message. Nah, ketika kita ingin membuat email, terdapat 3 opsi yang dapat kita pakai. Opsi pertama adalah template, di mana template ini adalah telah disediakan oleh Salesforce dan ada juga template yang bisa kita buat sendiri. Nah, kita juga dapat membuat email hanya terdapat text only, dan kita juga membuat email yang telah ada. Nah, ketika kita ingin membuat email, kita dapat memilih email mana yang ingin kita pakai sesuai mana kita men-set folder kita, dan kita juga dapat men-search email kita sebelumnya. Untuk video kali ini saya akan mencoba membuka template. Nah, di bagian define properties ini adalah penamaan file dan deskripsi folder kita. Jadi penamaan untuk menyimpan email ini adalah email pembuka, dan deskripsinya jika kita tidak ingin mengisinya, kita bisa tinggal next. Setelah next, kita akan masuk ke bagian add content. Pada bagian add content terdapat subjek dan predikat. Subjek adalah bagian yang dibuat pada email ini, sedangkan pada objek adalah di samping ini. Nah, jika kita ingin menambahkan gambar sesuai template, kita tinggal klik image blocknya, dan kita dapat mengatur ukuran dari gambar, lalu alternatif teksnya, kemudian foldernya, dan gradingnya, dan elemennya. Jadi kita dapat memilih posisi pada gambar kita. Kita juga dapat link pada gambar. Dan untuk menambahkan tulisan, kita dapat mengklik edit pada teks, dan kita dapat edit di konten maupun di editor. Demikian pula dengan button, kita dapat mengatur tulisan pada emailnya, fontnya yang dapat kita pakai, warna pada font, dan kemudian posisi buttonnya, background dari button, dan color dan lekukan sampingnya, dan juga grading, kemudian folder, dan linknya untuk button. Kemudian kita ingin menambahkan basic content lain seperti blok-blok lain, kita dapat mengklik. Jika kita ingin menambah button, kita dapat mengetik button. Jika ingin menambahkan gambar baru, kita dapat menambahkan gambar baru ke posisi yang kita inginkan. Kita juga dapat menambahkan konten-konten lainnya yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Nah, di sini untuk subjek sendiri, kita dapat menambah personalisasi string yang akan menambah value dari atribut yang essence kita. Misalnya selamat datang,
Jadi untuk persyarat string ini kita tinggal menambahkan 2% di depan dan 2% di belakang. Kita akan mencoba menambahkan ekspresi pada teks ini. Nah, ketika kita setelah selesai mengedit, kita dapat next, lalu kita akan mereview email tersebut. Kita dapat memilih dari teks mana yang ingin kita pakai untuk email tersebut sesuai data yang tersimpan di marketing account kita. Dan dapat kita lihat di sini nama dari subjeknya ada berubah secara otomatis dari atribut tersebut. Dapat kita lihat namanya berubah-ubah. Nah, jika kita ingin resign ke email kita sendiri, kita dapat masuk ke bagian reception dan kita memasukkan email kita, lalu font name-nya juga dapat kita atur dan dari mana email-email yang akan kita kirimkan, lalu send text. Lalu untuk email sendiri, lalu email ini auto save, jadi kita tidak perlu untuk men-save kembali. Namun jika ingin memastikan, Anda dapat memastikan untuk mengklik save sendiri. Lalu email sendiri sudah berhasil untuk dibuat. Buat baru, misalkan kita buat baru di sini, new. Nah, lead owner-nya dengan Adi Sena Suyono. Misalkan kita coba buat ya. Dengan title manager company dan juga emailnya. Nah, kita kopas biar cepat. Lalu ada address, kita isi alamatnya. Jangan lupa city. Nah, lalu kita save. Setelah kita save, dia akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pencet next, akan muncul tampilan seperti ini. Ini yang barusan di input ya. Semua file mobile, email, di status alias lengkap. Nah, selanjutnya misalkan setelah melalui proses screening atau sudah menghubungi data tersebut dan terlihat bahwa dia memenuhi kualifikasi dari sisi budget, authority, dan timeline-nya. Dalam arti kata dia dapat diproses untuk menjadi sebuah opportunity, atau kemungkinan dia akan membeli produk dari kita setelah melihat data-data pribadi dari Bapak Agung. Kalau sudah seperti itu, kita bisa convert menjadi jadi convert ini kita merubah statusnya menjadi setengah matang dari mentah. Nah, ini kita klik tombol convert, akan muncul tampilan seperti ini. Dari lead tadi akan
akan diubah menjadi 3 isian. Pertama, account akan membentuk sebuah akun, kemudian kontak dan opportunity. Akun ini biasanya nama perusahaan ya. Kontak ini nama dari orang tersebut. Nah, untuk opportunity isinya nama dari perusahaan tersebut. Nah, nanti akan tercipta 3 ini. Lalu record owner, yaitu pemilik. Nah, hasil convert statusnya adalah qualified, artinya leads tersebut atau orang tersebut memenuhi kualifikasi untuk memproses lebih lanjut dalam penjualan. Nah, ini sudah convert. Ini hasilnya, terciptalah 3 data baru di bagian account, kontak, dan opportunity. Nah, 3 data ini akan terbaca oleh tim sales yang lain yang tugasnya memfollow up dari si Bapak Agung tersebut. Kita coba gua tulis. Kita lihat bagian lead. Kontak Pak Agung sudah hilang ya, karena dia sudah berpindah posisinya. Yang tadinya list yang masih mentah, dia berpindah ke account. Nah, di sini PT ABC, yaitu Bapak Agung yang tadi. Kemudian dia juga pindah ke kontak. Nah, Agung Nugroho. Nah, di opportunities, nah sudah masuk PT ABC. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya tiap sim sales itu memiliki peran masing-masing. Ada bagian kualifikasi atau memfilter. Dari sini mana-mana saja data-data yang memenuhi kualifikasi untuk diproses lebih lanjut sebagai opportunities. Nah, opportunities ini level lebih tinggi dibanding leads. Nah, ini kita pindah ke sini. Dari leads ke opportunities. Dengan detail-detail kontak dan account. Nah, inilah jadi salah satu fungsi dari Sales Scout, di mana dari panel-panel tersebut memiliki fungsi masing-masing. Dari masing-masing panel ini bisa disetting siapa aja yang bisa akses dan bisa dibagi timnya, mana yang mengurusin leads, opportunity, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya dari semua itu akan terlihat pada bagian asisten. Nah, bisa dilihat di sini opportunity, ini status dari proses yang sudah berlangsung. Nah, opportunity is overdue, is in task. Nah, contohnya 30 hari tanpa aktivitas. Nah, semua bisa kelihatan di sini, di asisten ini. Nah, ini sangat baik untuk memonitor pekerjaan SimSales. Ya, demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai jumpa.